Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang terpuji, yang memiliki aturan-aturan dan hukum-hukum atau ketentuan yang senantiasa berlaku kepada makhluknya, yang berkisar di antara indah dan adilnya. Itulah sebab kita harus senantiasa terus memuja dan memuji Allah. Senantiasa juga kita untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam bentuk nikmatnya tanpa kita minta kepadanya. Allah terus memberikan nikmat itu kepada kita. Nikmat yang sangat kita butuhkan, yang tanpanya kita tidak bisa apa-apa, yang tanpanya juga kita tidak berarti apa-apa. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan kenikmatan, segeralah untuk bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan kenikmatan itu di dalam jalan-jalan ketaatan kita kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jasa beliau yang begitu besar sehingga kita mampu mengenal agama ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membedakan antara jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Oleh karenanya perbanyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimbar sejenak ini, izinkan kami untuk berwasiat, wasiat takwa. Wasiat takwa adalah wasiat yang terbaik, wasiat Allah kepada seluruh hambanya, wasiat para nabi untuk seluruh umatnya, wasiat orang-orang baik, karena kita ini pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membawa satu bekal, yaitu berbekal dengan takwa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu, berbekal kalian, fa inna khairu zadi taqwa, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ma'asal muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tujuan kita hidup adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Sejatinya hidup kita ini adalah pensahayaan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah itu adalah thariqul mu'abbad, jalan untuk menghambakan diri
komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu merupakan jembatan, wasilah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, meraih rahmatnya, meraih cintanya, meraih ridhonya. Sehingganya para ulama memberikan definisi ibadah. Di antara mereka ada yang mengungkapkan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah setiap nama yang mencakup amalan kita, amalan dari lisan kita, ucapan-ucapan kita, ataupun perbuatan-perbuatan kita yang tanpa yang tersembunyi, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan cintai. Dari pengertian ini nampak sekali bahwasannya ibadah kita terbagi dua. Ada ibadah yang sifatnya zahir, dapat kita lihat, dapat kita dengar. Itulah jawarih kita, anggota badan kita sedang beribadah kepada Allah. Kita takbir, kita membaca Al-Quran, kita sholat, kita membayar zakat. Semuanya adalah contoh ibadah zahiriyah. Yang kedua adalah ibadah batiniyah, ibadah hati, perjalanan hati. Kita terkadang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering sekali kita memperhatikan ibadah-ibadah zahir kita. Kita senantiasa memperhatikan ibadah-ibadah zahiriyah kita, ibadah yang nampak, tetapi terkadang kita lalai dalam memperhatikan ibadah-ibadah batin kita. Sedangkan ibadah ketika ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus sejalur, harus sejalan dengan ibadah zahir dan ibadah batin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara kalian yang dia beramal dengan amalan penduduk surga sampai dia antara surga dengan dirinya itu tinggal satu hasta saja, tetapi ketetapan telah mendahuluinya. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi melanjutkan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu ahlil kitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha." Ada juga di antara kalian nanti yang beramal dengan amalan penduduk neraka hingga dia dengan neraka itu sangat dekat sekali, takdir telah mendahuluinya, maka di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, penduduk surga, maka dia masuk ke dalam surga tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini secara perasaan, secara akal kita tolak. Mana mungkin ada di antara kita yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga lalu dia masuk ke dalam neraka? Akal kita, perasaan kita mengatakan ketika seseorang beramal dengan amalan penduduk surga, dia pasti masuk ke dalam surga. Ketika ada orang yang beramalan amalan penduduk neraka, dia pasti masuk ke dalam neraka. Itu akal kita dan perasaan kita. Tetapi Nabi SAW maha benar ucapannya. Dia adalah shadiqul masduq, ucapannya benar karena itu adalah kalam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Nabi SAW mengatakan, ada di antara kita yang dia beramal dengan amalan penduduk surga sampai surga itu dekat dengannya, takdir telah mendahuluinya, maka akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Bagaimana ceritanya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada di antara kita beramal dengan amalan penduduk surga. Kita sholat, kita sedekah, kita baca Quran, kita berhaji,
Kita beramal dengan amalan yang itu merupakan jalan menuju surga. Ya, itu adalah amalan-amalan yang bisa kita lihat. Orang menilainya itu adalah amalan yang baik, amalan yang soleh. Itu adalah penilaian manusia. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mampu menilai keduanya. Perjalanan hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menilainya. Ternyata orang ini, dia beramal amalan penduduk surga, tetapi hatinya tidak sejalan dengan amalan yang dia kerjakan. Hatinya terkadang terjangkiti dengan ria, ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, ingin dinilai oleh manusia. Inilah yang akan menghancurkan amalan kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, senantiasa ketika kita beribadah, ketika kita beramal dengan amalan penduduk surga, amalan hati kita pun harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika kita sedang beribadah, kita ingin ada manusia yang menilainya. Kita ingin ada manusia yang memberikan komentarnya. Kita ingin ada manusia yang melihatnya. Sungguh ini adalah penghancur amal kita. Sejatinya amal itu harus sesuai antara perjalanan zahirnya dengan perjalanan batinnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penting bagi kiranya kita semua memperhatikan urusan-urusan perjalanan hati kita. Karena perjalanan hati ini tempatnya syaitan menyerang. Tempatnya syaitan menggoda. Tempatnya syaitan senantiasa menggelincirkan niat-niat dan tujuan-tujuan kita dalam beramal ibadah. Hendaknya harus kita perhatikan perjalanan hati kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh maha mengetahui apa yang kita tuju, apa yang kita niatkan. Sehingganya selain kita membenahi lahiriah kita, sejatinya kita pun juga harus memperhatikan urusan-urusan batin kita. Seorang ulama yang bernama Maqil bin Ubaidillah Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, ketika beliau sering memberikan surat kepada tetangga-tetangganya, karib kerabatnya, teman-temannya, maka di antara surat itu ada yang berisikan man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki urusan-urusan hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki urusan-urusan zahirnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya pada hari itu nanti, hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bongkar semua rahasia-rahasia hati kita. Yauma tublas sarair. Hari itu akan dinampakkan, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala as-sarair, semua rahasia-rahasia hati kita. Tidak ada yang bisa didustakan. Walaupun kita di dunia bisa membalikkan fakta, kita bisa berdusta, kita bisa meyakinkan manusia, tapi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala semua akan menjadi saksi, semua akan jujur. Karena di hari itu tidak ada kedustaan, tapi hanya ada kejujuran. Belajarlah untuk jujur, saudaraku. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita pandai berdusta di antara sesama kita, tetapi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mungkin kita mampu untuk melakukan itu. Perbaikilah hati, karena hati kita adalah semuanya. Yang memperbaiki jiwa-jiwa kita, yang memperbaiki jasad-jasad kita, yang memperbaiki amal-amal kita. Nabi kita Muhammad SAW dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh, apabila bagus segumpal darah ini maka akan bagus semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila buruk segumpal darah ini maka akan buruk semuanya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Ada pada diri kita, ada pada dalam kehidupan kita. Dia berjalan. Sejatinya ketika kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati kita yang mengenalnya. Sejatinya apabila kita berdusta, hati kita mengerti. Apabila kita melakukan apapun, hati kita yang memerintahkan. Oleh karenanya jagalah hati. Isilah hati dengan ilmu, dengan zikir, dengan doa, supaya hati kita ini bersih.
Sejatinya kalau hati itu kotor, dia akan menghalangi komunikasi kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejatinya kalau hati kita kotor, sejatinya akan menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usini wa iyyakum an taqwallaha kama qala subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang pertama, kita telah menyampaikan betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan hati, kesehatan hati. Karena hati di antara manusia ini terbagi menjadi 3. Ada hati yang sehat. Ketika hati itu sehat, dia mudah untuk mengenal Allah. Ketika dibacakan ayat-ayatnya, dia langsung tunduk kepadanya. Hati yang sehat adalah hati yang senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah. Kemudian ada lagi hati yang sakit. Hati yang sakit, terkadang di antara kita tidak merasa kita sedang mengidap hati yang sakit. Ketika ada panggilan-panggilan Allah, dia dengar, akan kuat di antaranya melakukan atau tidak. Ada perperangan di dalam jiwanya. Terkadang dia lakukan, terkadang dia tinggalkan, terkadang dia lakukan, terkadang juga dia lalaikan. Terkadang dia sholat, terkadang juga dia tinggalkan. Terkadang dia baca Quran, terkadang juga dia tinggalkan. Hati yang sakit. Terkadang juga ada hati yang mati. Inilah hati yang sangat berbahaya. Ini adalah hati. Tidak ada gunanya dia hidup di dunia. Jasadnya hidup, tetapi hatinya tidak mengenali siapa Rabb penciptanya. Apalah guna dia memiliki harta yang banyak? Apalah guna dia memiliki kedudukan yang tinggi? Apalah guna dia memiliki umur yang panjang kalau hatinya sudah mati? Hakikatnya dia sudah mati. Karena sejatinya yang hidup adalah hati. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita menjaga hati kita. Kalau kita merasakan fisik kita sakit, kepala kita pusing, gigi kita sakit, perut kita sakit, segera kita berobat dengan obat yang begitu manjur. Kita segera bertanya. Demikian juga hati kita. Ketika hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ibadah kita sering kita lalaikan, sedangkan tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketahuilah hati kita sedang sakit. Segera berobatlah. Bertanyalah apa obatnya. Kembalilah kepada sang pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya sang pemiliknya itu mengobati hati-hati yang sakit tersebut, supaya sehat kembali, bisa komunikasi kepadanya dengan baik sekali, bisa nanti akan kembali kepada sang pemiliknya dalam keadaan bersih dan putih, sebagaimana Allah ciptakan kita dulu dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Lalu kita mengotorinya dengan berbagai macam bentuk kenistaan dan marah dan kemaksiatan. Oleh karena ketika kita akan kembali kepadanya, bersihkanlah hati ini. Bersihkanlah dengan zikir, bersihkanlah dengan membaca Al-Quran, bersihkanlah dengan ketaatan, bersihkanlah dengan amal-amal soleh. Karena amal soleh itu kata Nabi SAW, wa'at bi sayatal hasanata tamhuha. Ikutkanlah amalan yang buruk yang kau kerjakan dengan mengerjakan amal-amalan yang soleh. Niscaya amalan soleh itu akan menghilangkan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit, noda-noda dosa yang ada di dalam hatinya. Perbanyaklah untuk beramal soleh. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan bagi kita semua untuk memperbaiki hati-hati kita, untuk menunjukkan jalannya, untuk senantiasa membimbing kita ke dalam jalannya.
Karena tidak ada yang bisa membimbing kita melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, yang mempunyai kita. Oleh karena bermohonlah kepadanya, berdoalah kepadanya. Banyak-banyak kita meratapi dosa-dosa kita, banyak-banyaklah kita muhasabah dari diri kita. Karena orang yang cerdas adalah orang yang mengerti tentang dirinya, bagaimana dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.